Yang berikutnya kita akan mengulas kembali tentang apa itu APC, Antigen Presenting Cell. Apa itu APC? Tadi sekilas kita bicara sel dendrit, itu adalah salah satu bentuk dari APC, Antigen Presenting Cell. Ini umumnya mereka berada di lokasi-lokasi tempat masuknya mikroba. Paling banyak mikroba bisa masuk ke mana? Ke sel pencernaan juga bisa, ke sel respirasi, ke sistem respirasi juga bisa. Mereka akan menangkap mikroba atau benda asing dan membawanya ke jaringan limfoid perifer. Inti dari cara kerja APC, Antigen Presenting Cell, di mana dia mempunyai tangan MHC, MHC1 maupun MHC2, mereka akan berikatan dengan reseptor permukaan yang namanya TCR. Kalau ini spesifik MHC kelas 2 yang mengaktifasi ini ada sel T. Ya, dengan interaksi antara MHC dan TCR, maka akan terjadi aktivasi di dalam sel T. Kita pelajari berbagai fungsi dari berbagai APC. Di sini terlihat ada sel dendrit, sel makrofag, dan sel B. Fungsi utama dari sel APC berarti dia mempresentasikan antigen yang nanti akan membentuk respon. Ya. Untuk sel dendrit, dia akan mempresentasikan antigennya kepada sel T naif, sel T yang belum bertemu dengan antigen. Berikutnya responnya adalah ada proliferasi dan diferensiasi. Dari sel T naif, dia berdiferensiasi menjadi sel T efektor. Untuk sel makrofag, setelah dia mempresentasikan antigen juga kepada sel T ini akan teraktivasi dan memediasi agar makrofag mampu membunuh mikroba yang sudah difagosit. Ya, jadi ceritanya itu ada makrofag sudah memfagosit mikroba, kemudian memberikan antigennya kepada sel T efektor. Yang berikutnya, sel T efektor ini akan meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh mikroba yang ada di dalamnya. Berikutnya juga ada sel B. Sel B setelah bertemu dengan mikroba, dengan protein, dengan antigennya akan memberikan antigen tersebut kepada sel T efektor. Sel T efektor ini akan meningkatkan kemampuan sel B untuk berdiferensiasi sehingga sel B berkembang menjadi sel plasma untuk memproduksi humoral immunity, yaitu imunoglobulin atau antibodi. Ini properti protein-protein yang dipunyai dan fungsinya dari sel-sel APC. Ada tipe sel-sel dendrit, ada punya apa saja? Ada MHC kelas 2. Fungsinya utamanya untuk menginisiasi respon sel T. MHC kelas 2. Nah, ini distimulasi, ada peningkatan maturasi, diindus juga oleh interferon, kelas diferensiasi CD40 ya. Kemudian untuk makrofag, dia diinduksi oleh interferon gamma, juga oleh LPS, lipopolisakarida, serta oleh kelas diferensiasi. Fungsinya dia memediasi
sel mediated immune response, yaitu memediasi meningkatkan kemampuan sel T killer untuk memfagosit mikroba. Adapun fungsi dari sel limfosit B, propertinya dia MHC kelas 2, kemudian meningkat karena interleukin 4, IL-4. Diinduksi oleh sel T serta antigen reseptor cross-link. Fungsi utamanya dia mempresentasikan kepada sel T helper, sehingga sel T helper ini memediasi humoral immunity response agar setelah berinteraksi dengan helper, maka sel limfosit B bisa membentuk sel plasma sehingga bisa mengeluarkan imunoglobulinnya. Juga ada sel endotelial vaskuler, dia diinduksi oleh interferon. Terus aktivasinya kemungkinan dia mengaktifkan antigen spesifik sel T di lokasi yang tereksposur, di lokasi yang ada infeksinya. APC ini mempunyai kompleks MHC, major histocompatibility, yang akan berinteraksi dengan sel T, dengan reseptor di membran sel T. APC ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan sel T-nya, bisa sel T killer, bisa sel T helper. Juga semakin mengenali sinyal adanya infeksi dari limfosit tersebut agar mereka bisa menuju ke lokasi tempat exposure infeksi. Berikutnya respon awal dari naif sel T, jadi sel T yang masih murni, yang pure, belum bertemu dengan antigen, dia akan menginisiasi peripheral lymphocyte organ, di mana antigen protein tersebut akan ditransportasi setelah berkumpul di port entry-nya. Ini awal mula mikroba bisa masuk ke dalam tubuh kita, bisa lewat kulit, bisa lewat epitelia, di mana epitelianya ada di GI tract, ada di sistem respiratori juga. Setelahnya mikroba bisa memasuki sistem limfatik, juga memasuki kapiler kita, menuju ke nodus limfe terdekat, nodus limfe regional. Di nodus limfe ada sel dendrit yang menangkap antigen dan akan memasuki pembuluh limfatik. Antigen akan menjadi lebih terkonsentrasi, di mana bisa di nodus limfe, bisa mencapai pembuluh darah dan bisa sampai mengikuti peredaran darah sampai ke spleen. Jadi diperjelas lewat gambar ya. Ada lewat kulit, ada dari GI tract, juga dari respiratory tract. Itu di mana mikroba antigen bisa masuk. Setelah menembus epitelium, akan dikenali oleh sel dendrit. Sel dendrit kemudian akan masuk ke pembuluh limfatik. Juga antigen bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan ikut bersirkulasi sampai di spleen. Kalau sudah sampai di spleen, maka akan ditangkap oleh APC yang berada di spleen. Untuk yang masuk ke pembuluh limfe, di pembuluh limfe ada banyak sel T dan sel B. Di nodus limfe ada banyak sel T dan sel B. Ini akan ditangkap juga oleh sel APC.
Berikutnya, sel dendrit yang sudah menangkap APC akan melakukan migrasi dan mempresentasikan. Pertama, setelah sel dendrit menangkap antigen ya dari immature dendritic cell di epidermis atau disebut sebagai Langerhans cell, dia sudah mengcapture antigen, menangkap antigennya. Berikutnya dia akan masuk ke pembuluh limfatik aferen di spleen. Ini di nodus limfe. Setelah masuk ke pembuluh aferen di nodus limfe, dia akan memberikan antigennya kepada sel T naif yang ada di nodus limfe. Maka sel T naif tersebut akan melakukan proliferasi dan diferensiasi. Dia akan memperbanyak diri dan berdiferensiasi. Apakah dia menjadi efektor sel T atau menjadi sitotoksik sel T? Bagaimana MHC, interaksi antara MHC dengan limfosit T? Ya, major histocompatibility, ingat ada dua macam, ada MHC1, ada MHC2. Ini yang bawah adalah sel APC-nya, yang atas adalah sel T. Ya, TCR, T-cell receptor. Dia harus ada koneksi kecocokan kelas diferensiasinya dengan jenis MHC-nya. Di situ terlihat ada kantung MHC, kemudian ada T-cell reseptornya. Dan di bagian tengahnya ini adalah peptidanya. Peptida inilah yang antigen tersebut. Molekul MHC kelas 1 dan kelas 2. Rantai polipeptidanya di MHC kelas 1 ada rantai alfa, ada rantai beta 2 atau mikroglobulin. Sedangkan NHC kelas 2 ada rantai alfa dan rantai beta. Untuk lokasi residu polimorfiknya, MHC kelas 1 punya alfa 1 domain dan alfa 2 domain. Sedangkan MHC kelas 2 disebut alfa 1 dan beta 1 domain. Untuk koreseptor binding site-nya, MHC kelas 1 itu punya CD8, CDH. Sedangkan MHC kelas 2 punyanya adalah CD4. Ini luas dari cleft, dari celah antigen binding site-nya, peptide binding site-nya. Untuk MHC kelas 1 dia antara 8 sampai 11 residu peptide. Sedangkan MHC kelas 2 dia punya yang lebih lebar, lebih besar, antara 10 sampai 30 residu peptide. Untuk penamaannya kita cek saja yang di human. Yang mouse bisa di skip. Yang di human, MHC kelas 1 sering disebut sebagai HLA-A, human leukosit antigen A, B, C. Untuk MHC kelas 2 bisa disebut HLA-DR, HLA-DQ, dan HLA-DP. Ini cerita tentang bagaimana sel APC mempresentasikan kepada sel T. Ada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Yang atas adalah bagaimana MHC kelas 1 berinteraksi dengan CDH di sel T. Sedangkan yang bawah adalah interaksi MHC kelas 2 dengan CD4 sel T. Ketika ada sitosolik protein, ingat bagaimana pembentukan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 ya. MHC kelas 1 dia peptidanya, antigennya akan ikut masuk di retikulum
endoplasma, dikemas di retikulum endoplasma bersama dengan MHC kelas 1. Setelahnya dari retikulum endoplasma akan membentuk tunas, ya, bermigrasi ke kompleks Golgi dan nantinya akan dieksositosis. Setelah terekspresi, MHC kelas 1 dengan antigennya akan dikenali oleh sel T dengan CD8. Bedanya dengan MHC kelas 2, antigennya tidak ikut diproses di retikulum endoplasma. Jadi setelah dikemas, ekstraseluler toksik ini akan bertemu dengan MHC kelas 2 dalam vesikel di sitoplasma, tidak memasuki retikulum endoplasma. Setelah berinteraksi antara MHC kelas 2 dengan antigen, kemudian dia akan dieksositosis, terekspresi di membran sel, setelahnya akan dikenali oleh sel T dengan CD4. Paham ya? Berikutnya kita akan mempelajari perbandingan antara major histocompatibility kelas 1 dan MHC kelas 2. Untuk komposisinya, MHC kelas 1 mempunyai rantai alfa dan rantai beta mikrotubulin. Kemudian yang MHC kelas 2 memiliki rantai alfa dan beta chain. Tipe APC-nya MHC kelas 1 bisa dari seluruh sel yang mempunyai nukleus. Sedangkan MHC kelas 2 itu spesifik dimiliki oleh sel dendrit, kemudian mononuklear fagosit. Mononuklear fagosit itu bisa makrofag. Kemudian ada sel B limfosit, sel endotelial, dan thymic epithelium. Interaksi dengan sel T untuk MHC kelas 1 itu sel T dengan CD8, sedangkan MHC kelas 2 sel T dengan CD4. Sumber antigennya, kalau MHC kelas 1 itu dari protein sitosilik, sedangkan MHC kelas 2 dari protein endosomal dan lisosomal. Jadi yang MHC kelas 1 yang sitosilik yang ikut dalam proses di retikulum endoplasma, sedangkan MHC kelas 2 tidak. Berikutnya, enzim yang bertanggung jawab untuk mengolah peptidanya menjadi antigen pada MHC kelas 1 adalah proteosom sitosolik, sedangkan MHC kelas 2 antigen diolah di lisosomal. Enzim protease di lisosomal dan endosomal. MHC kelas 1 diproduksinya sisi peptide loading, pengangkutan antigen. Apa sih? Interaksi antigen dengan MHC kelas 1 terjadi di retikulum endoplasma. Sedangkan kalau di MHC kelas 2 itu di kompartemen vesikular. Jadi ketika MHC kelas 2 sudah disekresikan dari retikulum endoplasma dalam vesikel, kemudian akan bergabung dengan vesikel lisosomal. Ya, jadi tidak terjadi di retikulum endoplasma. Kemudian molekul yang terkait dengan transport peptida dan loadingnya, kalau pada MHC kelas 1 ada chaperones, ada TAP, itu ada di retikulum endoplasma. Kalau di MHC kelas 2 ada chaperones juga, ada kompleks Golgi, dan beberapa protein yang lainnya. Ini kinerja agar lebih mudah memahami sitosolik dan ekstraseluler antigen. Ingat, yang sitosolik itu dimiliki oleh berinteraksi dengan MHC kelas 1, sedangkan yang ekstraseluler antigen itu berinteraksi dengan MHC kelas 2. Untuk endogenous sintesis dari protein, antigen protein, ada gen ovalglobin, kemudian mengalami
transfection, dia akan menyebabkan antigen uptake, pengambilan antigen oleh MHC kelas 1. Dipresentasikan oleh MHC kelas 1. Kalau artificial introduction, ini yang apa ini? Ovalbumin. Ketika terjadi osmotic shock, maka antigen akan dilepaskan ke sitosun. Juga akan ditangkap oleh MHC kelas 1. Yang terakhir dengan endositosis dari protein ekstraseluler. Itu yang akan dikemas oleh MHC kelas 2. Akan dipresentasikan, akan diekspresikan oleh MHC kelas 2. Ingat selalu ketika MHC kelas 1, maka dia akan berinteraksi dengan sel T sitosolik yang mempunyai CD8. Sedangkan MHC kelas 2 akan berinteraksi dengan sel T helper yang mempunyai CD4. Ini pathway pembentukan MHC kelas 1. Pertama terjadi produksi protein di sitoplasma, ya. Kita berawal dari itu, ada protein yang ada virus di sitoplasma, maka virus tersebut akan mensintesis viral protein sendiri, bisa menggunakan RNA, DNA dari sel induk. Kemudian ada protein yang dilabel oleh ubiquitin. Setelahnya, ini akan didegradasi oleh proteosom. Degradasi dari proteosom menghasilkan peptida, inti antigen, yang akan masuk melalui TAP. Berikutnya akan diikat oleh MHC kelas 1 dari retikulum endoplasma. Jadi interaksinya, pengemasannya peptida tersebut dengan MHC kelas 1 terjadi di retikulum endoplasma. Selanjutnya terbentuknya tunas, lepas ke kompleks Golgi. Dari kompleks Golgi, dari tunasnya membentuk vesikel eksositik. Akan dieksositosiskan, terekspresilah di membran selnya. Ini pathway dari pengemasan protein pada MHC kelas 2. Untuk MHC kelas 2, peptidanya, antigennya biasanya berasal dari protein antigen yang didapat dari extracellular environment, jadi dari lingkungan ekstraselnya, dan akan diinternalisasi melalui endosom, ya, melalui fagositosis, endositosis dalam kemasan endosom, vesikel. Pengemasannya pertama pengambilan protein ekstraseluler dalam vesikular kompartemen di dalam APC. Jadi ada endositic vesikel, kemudian bertemulah dengan lisosom membentuk endosom. Dari degradasi enzim di lisosomal akan menghasilkan protein antigen. MHC kelas 2 sendiri sudah diproduksi di dalam retikulum endoplasma. Bertemunya, interaksinya antara MHC kelas 2 dengan protein antigen itu terjadi di luar retikulum endoplasma, di vesikel tersendiri. Setelah berinteraksi, diekspresikan, ditangkap oleh MHC kelas 2, exocytic vesicle ini akan diekspresikan ke membran plasma, akan dieksositosiskan ke membran plasma. Kalau MHC kelas 2 maka akan berinteraksi dengan T cell helper. Jadi sel T helper yang memiliki CD4. Ini penting kaitannya dengan proliferasi, diferensiasi, proliferasi dari
sel T helper. Kita bahas lagi biosintesis dan transport dari MHC kelas 2. Jadi MHC kelas 2 ingat tetap disintesis di retikulum endoplasma, ditransportasikan melalui vesikel namanya endosom. Berikutnya akan berikatan dengan protein, ya. Protein pengikatnya ada invariant chain, ya, dan yang lainnya. Proses berikutnya di dalam vesikel endosomal, invariant chain-nya ini akan lepas dengan MHC kelas 1, kemudian akan berikatan dengan enzim proteolitik dan terbentuklah HLADN molekul. Ini nama lain yang ada di human ya, MHC kelas 2. Selanjutnya, setelah proses itu peptidanya, antigennya baru bisa berikatan dengan MHC kelas 2. Ingat lagi gambar yang lebih jelas pada slide sebelumnya. Kemudian setelahnya terakhir adalah ekspresi peptida menuju ke membran sel. Setelah ikatannya stabil antara MHC kelas 2 dengan peptidanya, maka akan ditransfer menuju ke permukaan sel APC. Ingat, sel APC yang bisa mengekspresikan antigen melalui MHC kelas 2 yaitu sel dendrit, sel monosit, sel makrofag, serta sel limfosit B. Setelah diekspresikan di membran sel, akan diganti oleh sel T helper yang memiliki CD4. Peningkatan produksi MHC kelas 2 itu ditrigger oleh interferon gamma. Interferon sendiri ini adalah protein proinflamasi. Jadi ada mikroba yang ditangkap oleh NK cell. NK cell ini dari tadi belum ada pembahasannya. NK cell adalah natural killer cell. Ini termasuk innate immunity yang bisa langsung memfagosit mikroba. Ketika NK cell dia memfagosit mikroba, maka dia akan mengekspresikan interferon. Atau cerita yang lainnya, ada ini sel dendrit. Sel dendrit akan memfagosit mikroba, kemudian akan mempresentasikan kepada sel T. Sel T dengan CD4. Keduanya, NK cell dan sel T CD4 akan mengekspresikan interferon. Selanjutnya ada fase resting APC, jadi penurunan ekspresi dari MHC. Selanjutnya, sitokin akan memediasi MHC kelas 2 untuk diekspresikan. Ya, jadi dari sel dendrit yang sudah mengingesti antigen dan mengekspresikannya melalui MHC kelas 2 akan memberikan kepada sel T dengan CD4. Terjadilah peningkatan jumlah, ini yang namanya disebut proliferasi. Proliferasi dari sel T sebagai respon adanya pemberian antigen oleh sel APC. Selanjutnya ada cross presentasi, yaitu ketika sel dendrit sudah mengcapture adanya virus atau sel-sel yang abnormal, yaitu sel tumor, dia akan memberikan kepada sel T naif. Ya, sel T naif yang dia masih belum pernah bertemu dengan antigen. Ada sel dendrit, dia mengingesti virus. Ulangi, ada sel yang sudah terinfeksi virus, ini yang paling kiri ada sel yang sudah terinfeksi virus, kemudian dia akan dikenali oleh sel dendrit. Maka sel tersebut akan difagosit oleh sel dendrit, termasuk dengan virus yang ada di dalamnya. Setelahnya pengemasan, pengolahan, akibatnya diekspresikanlah antigen melalui MHC.
Ya, MHC kelas berapa kalau yang ini? 1 kaki berarti MHC kelas 1. Ya, juga ini ada T-sel CD8. Ya, berarti ini sel T killer ya. Setelahnya sel T CD8 akan berproliferasi, memperbanyak diri sebagai respon adanya virus yang sudah masuk ke dalam sel tubuh kita.